Oke, saya lanjutkan materi dulu, 2 materi, tapi feel free buat interrupt ya, atau feel free buat kapan aja memotong apabila ada pertanyaan. Nah, untuk pagi ini saya nanti akan ada 2 PowerPoint. Yang pertama saya akan bicara tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Ya. Nah, demokrasi ini berasal dari bahasa Latin gitu ya, demos dan kraten atau kratos. Dalam bahasa Inggris menjadi demokrasi. Atau menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah satu pemerintahan dari rakyat gitu ya. Rakyat. Yes. Kenapa dari rakyat? Karena pemimpin dipilih oleh rakyat gitu ya. Kemudian juga untuk siapa pemimpin itu memerintah? Untuk rakyat juga. Nah, sehingga konsep demokrasi ini dalam arti politik dan pemerintahan ini rakyat ini memegang peranan tertinggi gitu ya. Nah, meskipun pada kenyataannya baik secara konsep maupun praktik gitu ya, demokrasi ini masih bermakna diskriminatif atau ambigu gitu ya. Demos bukan rakyat secara keseluruhan, tetapi hanya populus atau populasi tertentu. Karena apa? Tentu masyarakat bilang bahwa keadilan, demokrasi gitu ya, itu tidak, pada kenyataannya tidak bisa dirasakan oleh semua kok Bu gitu ya. Apalagi kalau kita bicara hukum Bu, itu hukum juga biasanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi orang yang makin kaya, makin banyak kekuasaannya, lebih mudah Bu mengurus sesuatu. Tetapi untuk kaum yang termarginalkan ini lebih banyak misalkan. Nah, itu memang betul. Saya selalu bilang bahwa pendidikan di kelas-kelas ini adalah teman-teman belajar sesuatu yang idealis atau sesuatu yang seharusnya gitu ya. Kalau nanti kenyataannya berbeda, minimal teman-teman udah ngerti konsepnya tuh harusnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian disampaikan bahwa mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintah. Artinya memang semakin tinggi kekuasaannya, semakin bagus taraf ekonominya gitu ya. Pada kenyataannya biasanya keadilan tidak berbanding lurus, bahkan demokrasi gitu ya. Ya, tapi saya sampaikan sekali lagi bahwa di kelas-kelas kita memang belajar sesuatu yang semestinya. Kemudian kita lihat bahwa pilar demokrasi berdasarkan konsep rule of law menurut DC, dia bilang bahwa tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. Semestinya kekuasaan itu dibatasi dan nggak boleh sewenang-wenang. Kemudian kedudukan yang sama di dalam hukum, artinya semuanya seharusnya dasolen dan dasenya gitu ya, yang seharusnya dan senyatanya itu semestinya semuanya punya kedudukan yang sama di mata hukum gitu ya. Kemudian terjaminnya hak-hak manusia dan undang-undang, termasuk hak-hak berpendapat. Nanti ada pertanyaan, Bu, tapi banyak banget aktivis-aktivis HAM yang kemudian mati, hilang, dan sampai saat ini tidak bisa terbukti, tidak bisa dibuktikan atas kematiannya. Itu nanti kita akan bahas ya di dalam dasen atau yang senyatanya gitu ya. Bagaimana kemudian pemerintah yang otoriter gitu ya. Nanti saya akan kaitkan juga dengan kasus yang saat ini masih ramai ya, which is ini udah hari ke-47 kurang lebih perang Gaza gitu ya, dimana genosida atau pembunuhan secara massal itu benar-benar terjadi. Jadi kalau kita sama ini suka nonton film, ada orang jalan tiba-tiba di sniper, ditembak, ternyata saat ini itu jadi real gitu ya. Kita melihat di video-video ibu-ibu hamil ditembak perutnya di depan anak dan suaminya gitu ya, di depan mata gitu ya. Ini benar-benar kejahatan genosida yang sudah melukai hati kita semua. Tapi lagi-lagi secara perjanjian internasional kita dibatasi. Bahkan seluruh negara di seluruh dunia yang tidak menyetujui adanya perang ini nggak bisa ngapa-ngapain. So
kok bisa Bu kayak gini gitu ya. Jadi kita juga akan bahas secara mendalam gitu ya. Kemudian ada macam-macam demokrasi dilihat dari sistem pemerintahannya. Yang pertama ada sistem presidensial dan ada sistem parlementer. Nah, untuk sistem presidensial ini tentunya menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sama seperti di Indonesia. Pemilihan presiden ini secara langsung, and one man one vote. Itu artinya suara saya sebagai seorang dosen akan sama saja dengan suara, mungkin orang-orang yang tidak mengecam pendidikan gitu ya, atau tidak mengenyam pendidikan dengan baik, karena one man one vote tentu ada plus minusnya. Artinya plusnya semua orang tanpa melihat latar belakang pendidikan, tanpa melihat latar belakang ekonomi, paham atau tidak paham politik bisa memilih. Itu plusnya. Tapi minusnya orang yang paham politik dengan yang tidak paham politik bahkan suaranya sama, karena one man one vote gitu ya. Nah, dalam sistem ini kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden. Presiden itu adalah eksekutif atau eksekutor gitu ya. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden dibatasi oleh hukum atau konstitusi. Talking about the constitution, we had belajar di minggu lalu. Kemudian sistem parlementer. Ini sistem yang menerapkan model hubungan yang menyatu antara eksekutif dan legislatif. Buat teman-teman yang belum tahu eksekutif dan legislatif ini adalah pembuat undang-undang. Contohnya DPR. Nah, kalau eksekutif ini adalah eksekutor atau presiden gitu ya. Nah, parlemen adalah pemegang peran utama dalam sistem pemerintahan di negara yang menerapkannya. Parlemen memiliki kewenangan mengangkat kepala pemerintahan serta memberhentikannya dengan mengeluarkan mosi tak percaya. Kepala negara di negara parlemen memiliki fungsi utama sebagai simbol negara. Jadi beda sama presiden, yang presidennya ini one man one vote, dipilih langsung oleh rakyatnya. Tetapi untuk sistem parlemen ini ada eksekutif dan legislatif, dan eksekutif atau kepala pemerintahan ini sifatnya hanya sebagai simbol negara, gitu ya bedanya. Kemudian ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial atau sama seperti yang ada di Indonesia. Negara dikepalai oleh presiden. Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan. Kemudian presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri, gitu ya. Misalkan nih menteri-menteri yang di belakang nih, menteri olahraga, gitu ya, mau di reshuffle, mau diganti, gitu ya. Baru 6 bulan kayaknya kinerjanya nggak oke nih, gitu ya. Malah menterinya kebanyakan pelesiran sendiri di luar negeri, misalkan. Nah, presiden punya prerogatif untuk memberhentikan atau untuk mereshuffle, mengganti gitu ya. Makanya teman-teman sering tiba-tiba ada reshuffle kabinet, ada reshuffle menteri. Ini udah hal yang biasa. Kemudian menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan presiden. Jadi garisnya langsung bottom up, naik ke atas. Dia nggak lagi DPR, karena DPR fungsinya legislatif, membuat dan merancang undang-undang. Kemudian yang kelima, presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan, gitu ya. Seperti itulah contoh sistem presidensial. Which is sekarang teman-teman nih saya ajak bermimpi setinggi-tingginya. Jadi dulu tuh selalu ada, saya tuh diajarin gitu ya sama guru SD saya, bermimpilah setinggi langit. Jadi kalaupun jatuh masih di bintang-bintang. Kenapa? Jadi bolehlah teman-teman lagi ngomongin DPR, oh next one day buat yang cewek-cewek ada loh kuota 30% untuk calon legislatif perempuan. Dan itu gak pernah terpenuhi guys. Harusnya setiap anggota DPR itu dari 10 misalkan, berarti 30%-nya 3-nya tuh harusnya perempuan. Oke? Tapi selama ini nggak pernah tercukupi juga kuota 30% perempuan. Jadi when we talking about demokrasi, di negara demokrasi sebenarnya nggak ada lagi yang membatasi kok.
Kayak contohnya kita ngomongin emansipasi, apa iya Bu emansipasi masih ada? Saya personally, saya bilang emansipasi udah nggak ada. Emansipasi perempuan tuh mau sekolah sampai S3, mau keluar angkasa, mau jadi pilot bisa, ya nggak? Ya kan? Tapi perempuan itu sendiri punya nggak semangat untuk itu? Perempuan sendiri punya nggak confidence untuk itu? Ya kan? Jadi masalahnya tuh sekarang bukan di emansipasi terus negara menganggap rendah perempuan. Enggak, hello, negara tuh nggak ada laki-laki yang head. Perempuan tuh punya cuti head kalau bekerja, perempuan punya cuti melahirkan, oke? Perempuan pada fase-fase tertentu diberi keistimewaan gitu ya. Negara memberi keistimewaan yang banyak. Perempuan mau jadi supir Transjakarta boleh, teman-teman udah melihat ya, perempuan jadi supir Transjakarta, jadi pilot sudah ada beberapa. Tapi masalahnya mau atau enggak, kan gitu ya. Nah, jadi lebih kepada itu. Di negara demokrasi semuanya hak asasi manusia dan lain-lain sebagainya itu sudah diakomodir. Kemudian beralih ke sistem parlementer. Sorry ya, I think it's so many typo, kayaknya banyak typo. Yang pertama adalah kekuasaan berada di tangan parlemen. Kemudian yang kedua, anggota parlemen berasal dari partai-partai politik. Mirip-mirip di Indonesia lah. Oke ya. Kemudian yang ketiga, Perdana Menteri diangkat oleh parlemen. Kabinet yang dibentuk oleh Perdana Menteri berasal dari anggota parlemen yang dalam praktiknya berasal dari kekuatan politik yang menguasai kursi parlemen. Kemudian anggota kabinet adalah anggota parlemen. Otomatis kalau jadi anggota kabinet pasti dia adalah anggota parlemen. Kemudian Perdana Menteri bersama dengan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di tangan parlemen. Justru eksekutifnya itu di tangan parlemen. Jadi tadi kepala pemerintahannya hanya sebagai simbol negara. Simbol negara itu seperti apa, Bu? Jadi lebih kepada mewakili hal-hal yang sifatnya seremonial. Oke, contohnya kalau di Indonesia kayak wakil presiden. Wakil presiden itu bahkan kalau dalam bahasa orang hukum sering disebut sebagai ban serep. Gitu ya, karena dia sifatnya tidak terlalu banyak kewenangan yang bisa dia lakukan, tapi lebih kepada mewakili presiden untuk hal-hal yang sifatnya seremonial. Misalkan ada undangan dari negara lain gitu ya, misalkan ada peresmian sesuatu gitu ya. Nah, seperti itu. Tolong yang di belakang jangan konsen sama handphone ya. Kemudian selanjutnya, ratu, raja, sultan atau presiden adalah kepala negara yang menjadi simbol. Tadi bisa presiden, kepala negaranya, bisa sifatnya kerajaan, kesultanan gitu ya. Gitu. Kalau kesultanan mungkin kalau teman-teman yang udah pernah ke Brunei Darussalam gitu ya, gitu seru ya. Itu agak beda deh. Kalau kayak kita ke Malaysia kemana masih sama lah kayak Indonesia, Singapura itu masih mirip ya. Tapi kalau ke di Brunei gitu ya, atau kayak di Thailand tuh kan masih kerajaan ya, raja gitu ya. Kayak di pinggir-pinggir jalan tuh kayak mungkin bahasa Indonesia itu lebih ke kayak terberkatilah raja kayak gitu ya. Jadi kayak di tempat mereka tuh menjunjung tinggi sekali kepala negara dan kepala pemerintahan gitu ya. Jadi posternya tuh lebih edan daripada di Indonesia kalau keluar negeri itu. Kemudian kalau di Indonesia yang banyak iklan apartemen, iklan perumahan ya. Kalau di negara lain tuh yang namanya apalagi yang kayak di Thailand gitu kan, karena memang Thailand itu teman-teman boleh tahu bahwa Thailand itu salah satu negara yang tourismnya tuh paling banyak gitu ya, menarik banget di sana. Jadi kalau ke sana sebenarnya feel-feelnya kayak ke Bali deh, etnik gitu ya, banyak sesaji di mana-mana. Terus hati-hati kalau tahu sesaji itu nggak boleh didudukin gitu ya, kadang-kadang suka jadi kacau gitu-gitu ya, sama lah gitu ya. Nah itu seru tuh kalau ke sana. Jadi kalau di tol-tol, kalau di tempat kita iklan, kalau di sana enggak. Biasanya mereka sangat menghormati dan menjunjung tinggi kepala negara atau pemerintahan. Jadi di mana-mana tuh kayak Tuhan kayak
terberkatilah raja, ratu, datuk lah, apalah kayak gitu ya. Beda sama di Indonesia. Kemudian kepala negara atau perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan yang memerintah, gitu ya. Nanti diperbaiki ya, ada beberapa tips. Kemudian ini prinsip-prinsip negara demokrasi. Yang pertama tentu ada pembagian kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini beda-beda. Kayak di Indonesia tentunya ada legislatif, ada DPR, dipisah dengan eksekutif, presiden, dipisah lagi dengan yudikatif gitu ya. Kemudian ada konstitusional atau pemerintahannya berdasarkan konstitusi. Kemudian rule of law-nya jelas. Kemudian pemerintah ini majority. Artinya kenapa pemerintah majority? Karena mereka yang memerintah, mereka mengeluarkan regulasi untuk ditaati oleh masyarakat. Kemudian pemilihan umum yang jurdil gitu ya, bebas, adil gitu ya. Kemudian partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Oh, kalau bicara partai politik udah banyak banget di Indonesia ya, partai politik. Bahkan ada partai apa tuh? Partai artis nasional lah kayak. Saking isinya artis semua gitu ya. Kemudian pers yang bebas gitu ya, bebas ya pers ya, meskipun ya pasti pers ini akhirnya dikendalikan juga oleh beberapa pemangku kepentingan atau stakeholder gitu ya. Kemudian pengakuan terhadap hak-hak minoritas, oh jelas diakui. Kenapa masyarakat Konghucu pada masa pemerintahannya Gus Dur bahkan diakui, sehingga ada 6 negara, ada 6 agama gitu ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, kemudian Konghucu gitu ya, itu diakui dan masing-masing dihormati perbedaannya. Bu, kalau yang nggak beragama, ateis kok nggak diakui? Ya nggak bisa, karena di negara kita mengakui 6 agama. Nah, pentingnya seseorang itu ada agamanya adalah ketika in case ada seseorang meninggal di jalanan, misalnya gitu ya, dia sebatang kara. Emang ada bu orang sebatang kara? Ada dong gitu ya. Ternyata kita lihat dan kita mau menguburkan, kalau tidak ada terakomodasi apa agamanya, maka kita semua akan sulit menguburkan, kan gitu ya. Nah, tetapi kalau ada agamanya, paling tidak kita bisa melaksanakan pemakaman sesuai dengan agamanya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian tentunya kenapa terus akhirnya banyak dong bu orang-orang yang tidak merasa Islam, tidak merasa Kristen, tidak merasa Katolik gitu ya. Mereka merasa ateis tapi tetap harus mengisi ya Allah, makanya ada sebutan agama KTP gitu ya. Mudah-mudahan di sini semua taat dan taatun gitu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kemudian ini yang sampingnya sama ya, ada konstitusi yang demokrasi, ada penyelesaian sengketa secara damai dengan kompromi, itu artinya ada musyawarah untuk mufakat, ada konstitusi, ada mekanisme politik, semuanya diakomodir di dalam prinsip-prinsip negara demokrasi. Kemudian kita lihat sebenarnya apa sih yang menjadi prasyarat kondisi pemerintah yang demokratis atau demokrasi. Yang pertama tentu ada pertumbuhan ekonomi. Jadi di pemerintahan yang demokrasi mestinya harus ada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Meskipun pada kenyataannya tentu gap ekonomi, perbedaan si kaya dan si miskin ini sangat terlihat ya, kalau teman-teman lihat. Tapi paling tidak sebenarnya kalau kita bicara secara teori, maka sebenarnya harusnya ada pertumbuhan ekonomi atau pemerataan ekonomi dalam hal ini. Kemudian ada pluralisme atau ada keberagaman. Saya rasa di sini juga semua udah plural ya. Pluralisme tuh selalu ada gitu ya. Kemudian hubungan yang seimbang antara negara dan rakyat dan tingkat pendidikan. Mudah-mudahan tingkat pendidikan teman-teman juga bisa merasakan. Yang teman-teman yang di sini saya rasa pasti sedikit banget yang
mendapatkan KIP gitu ya, tapi artinya pemerintah udah lebih bagus lah. Ada teman-teman yang mungkin dari jalur prestasi gitu ya, bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan beasiswa gitu ya. Jadi yang paling penting teman-teman ini ya, kalau zaman saya tuh dulu masih sedikit banget scholarship tuh, masih sedikit banget. Tapi kalau sekarang bahkan teman-teman kalau yang mau dapat LPDP ke luar negeri juga easier ya, lebih mudah ya, karena aksesnya ada. Yang penting teman-teman tuh tadi saya bilang nggak ada tuh emansipasi yang ada. Mau nggak teman-teman sukses? Sukses tuh bukan masalah bisa atau enggak, mau atau enggak, ya nggak sih? Kuliah di luar negeri LPDP mau apa enggak? Artinya mau itu atau kemauan tuh menjadi modal yang paling basic gitu ya. Dan nggak mungkin kalau orang-orang yang punya semangat juang tinggi diberi dosen tugas tuh langsung dikerjain gitu ya. Loh, karena saya sampai saat ini pun masih sekolah gitu ya. Saya sampai hari ini masih sekolah gitu ya, masih ngambil S2 di bidang, bukan di bidang hukum, lagi sambil kuliah lagi apa. Itu saya pikirin tuh kalau ada dosen, atau apalagi saya ngambil major yang beda banget. Saya S1, S2, S3 hukum, sekarang saya ambil manajemen. Itu kan sesuatu yang alien, yang beda banget dari dunia saya. Mau tidak mau saya harus berusaha lebih keras. Kalau dulu zaman hukum mungkin karena udah ngelotok lah bahasanya, udah lebih enak. Kalau sekarang saya harus bertemu dengan rumus dan lain seterusnya. Itu kan sesuatu yang baru dan itu challenging. Tapi mau apa enggak, kita punya appetite atau enggak. Jadi itulah yang harus dibangun sama teman-teman ya. Kemudian ini adalah nilai-nilai demokrasi. Yang pertama adalah kebebasan menyatakan pendapat. Nah, nanti boleh juga di kelas ini, Bu, saya nggak suka nih sama ibu bikin peraturan harus on time, tahu ibu datang telat banget, lama banget, 40 menit, alasan lagi bilangnya macet. Gitu ya misalnya. Boleh gitu ya, kita bikin dulu Bu, kalau ibu yang telat harusnya seperti apa nih gitu. Boleh gitu ya. Kemudian kebebasan berkelompok gitu ya, artinya teman-teman di sini secara automatically, secara natural pasti akan nanti berkelompok. Oh, cari teman yang kalau bahasa anak sekarang mas satu frekuensi gitu. Misalkan it's okay gitu ya, artinya satu frekuensi tapi yang positif gitu ya. Cari dong, Bu, temen tuh nggak boleh pilih-pilih, harus pilih-pilih dong guys. Masa temen nggak pilih-pilih? Nggak bisa dong, karena teman itu yang akan juga menentukan kita. Jadi kalau teman-teman ngerasa, kalau dulu tuh saya kalau duduk nih kayak gini nih, selalu di paling depan. Kenapa Bu saya kok duduknya selalu di paling depan? Ibu ngerasa pintar? Bukan, karena saya memaksa diri saya. Kok saya di belakang, ya kan? Gitu kan? Saya bisa ngantuk, saya bisa ngapain aja. Tapi kalau saya di depan diliatin dosen gini kan, ih cakep bener gitu kan. Well, itu kan pasti saya memaksa saya untuk selalu on. Ya nggak sih? Nah, tapi jangan besok terus semuanya di depan gitu kan, ya kan bingung kan nanti kalau semuanya di depan gitu. Itu some tips ya. Dulu saya kayak gitu. Saya kalau datang paling pagi saya baca dulu. Saya ingat banget kalau saya jam 8 tuh saya masuk, biasanya jam 7:15 atau paling telat setengah 8 tuh saya udah di kelas. Jadi saya baca dulu. Jadi begitu dosen nerangin sedikit lah, saya udah agak nyambung. Itu some tips ya. Kalau teman-teman lain baca 3 buku, saya harus baca 5 buku minimal, atau kalau bisa 7 buku. Terus saya punya catatan sakti yang biasanya kalau mau ujian teman-teman udah pinjem tuh dari saya. Atau pas udah kesini-sini, oh catatan saya dijadiin contekan, nggak bisa. Gitu. Atau dulu tuh suka ada tentir ya, jadi kalau yang teman-teman yang rajin-rajin tuh nentirin teman-teman yang lain, itu buat latihan mental juga gitu ya. Kemudian ada kebebasan berpartisipasi gitu ya. Berpartisipasi tentu kan teman-teman semua udah bisa berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada gitu ya. Kemudian kebebasan antar warga ini juga udah jelas lah, di sini juga kebebasan itu udah kelihatan banget dari perbedaan suku, etnis, agama gitu ya. Oke.
Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang, ras, suku, agama, dan asal muasal di muka undang-undang. Jadi kalau saya bilang berteman tuh nggak boleh pilih-pilih, Bu, harus. Yang harus dipilih adalah persamaan karakternya. Tapi kalau beda agama, suku, ras itu nggak apa-apa. Paling tidak punya visi yang sama. Gitu loh. Jadi bahkan dulu tuh kalau S2 saya punya namanya geng namanya demi MH, demi magister hukum. Jadi saya punya sekelompok orang-orang yang saling support. Misalnya, oh kita mau nulis jurnal internasional ya, mau bikin tesis, oke gue cari yang ini, lu cari yang ini, gue gini, sama-sama kerja gitu kan. Begitu kita kumpul, efektif tuh 3 jam. Lo kasih tahu apa isi jurnal lo, gue kasih tahu apa isi jurnal gue. Yang nggak peduli rasnya beda-beda dari apa yang beda-beda, tapi kita punya goal 2 tahun mesti selesai ya. Sama S1 tuh saya punya temen gitu ya, berlima, dan salah satunya adalah suami saya sekarang gitu ya. Sekarang dan seterusnya maksudnya. Dan itu yang lain tuh laki-laki semua gitu ya. Kita punya semboyan nanti one day kita sukses bersama, and you have see ya. Meskipun kita di jalur yang beda-beda, meskipun ada yang notaris, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pengusaha tambang apa, tapi kita semua sampai hari ini masih keep contact dan kita selalu bilang see you on the top. Dan ya alhamdulillah di usia kita masing-masing kita jadi orang. Karena apa? Dari muda tuh kita punya geng yang positive vibes gitu. Jadi kalau misalnya ada satu nih cowok gitu ya di geng kita yang cewek banget deh, kerjaannya main sama cewek mulu, tapi kita udah ultimatum, lo ya nggak boleh, oke, kita lulus. Kalau zaman saya tuh masih bisa lulus 3,5 tahun. Jadi saya, suami, sama satu lagi tuh kita lulus 3,5 tahun dan kita kumlot waktu itu. Nah tapi ada 2 yang ketinggalan, itu kita udah pacu terus. Lu ya Bin, lu harus selesai 1 semester lagi, satunya lulus 4,5 tahun, lu nggak boleh nggak. Jadi kita support gitu loh. Jadi teman-teman harus nggak milih teman, harus. Yang nggak boleh dilihat tuh adalah perbedaan suku, agama, dan rasnya. Tapi visinya tuh teman-teman harus punya. Sama aja kayak pasangan, harus punya visi yang sama gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi demokrasi atau apapun itu boleh. Demokrasinya apa? Karena masing-masing dari kita berlima kesukaannya beda-beda, hobinya beda-beda, kan kita punya visi yang sama. Itu sebabnya temen tuh harus milih. Kalau enggak ya acur gitu ya. Kalau enggak ya hancur lah kita.